Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membagikan tips dan trik mengerjakan soal-soal CPNS 2021 yang sekarang ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan bahwa materi tes CPNS umum dan materi tes CPNS P3K ya. Jadi beda untuk materi-materinya. Kalau CPNS umum itu materinya ada 3, yaitu biasanya TIU, TWK, dan TKP. Tetapi kalau tes CPNS P3K itu ada beberapa materi yang harus dilalui ya. Ada 5 materi, yaitu biasanya kompetensi teknis, tes bakat skolastik, manajerial, sosial kultural, dan wawancara itu ya. Oke, kalian mau tahu bocorannya soalnya seperti apa? Mari kita simak. Oke, sebelum kita memasuki soal, di sini saya akan membagikan materi dan soal-soal tentang kompetensi teknik dulu ya. Nanti video selanjutnya akan membahas materi-materi P3K yang selanjutnya. Oke, jadi sekarang saya akan memaparkan materi tentang kompetensi teknis. Apa sih yang dimaksud dengan kompetensi teknis? Itu adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Nah, biasanya ini berkaitan dengan kemampuan pedagogik, terus kemampuan profesional. Jadi secara ringkasnya, kompetensi teknis itu bagaimana seorang guru itu cara mengajarnya, terus tekniknya seperti apa. Nah, seperti itu ya, sesuai dengan jabatan masing-masing. Oke, sebelum kita masuk ke soal, di sini biasanya kalau kompetensi teknis itu ada yang namanya soal tentang teori belajar ya. Nah, tentu saya rasa wajib ya, kayaknya semuanya soal itu pasti ada tentang teori pembelajaran. Mungkin Bapak Ibu guru sudah pernah mengenal teori belajar ya. Oke, dan indikator pencapaian kompetensinya itu biasanya tentang menjelaskan teori belajar behavioristik, implikasinya seperti apa. Nah, kemudian teori belajar kognitif, implikasinya seperti apa. Kemudian ada teori belajar konstruktivistik, ada teori belajar humanistik. Nah, implikasinya seperti apa. Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu guru. Nah, sekarang saya akan meringkas materinya secara ringkas-ringkasnya ya ini. Jadi ini untuk hanya mengingatkan saja kepada Bapak Ibu guru semuanya bahwa teori belajar behavioristik itu seperti apa ya di sini. Bahwa teori belajar behavioristik itu adalah perubahan tingkah laku yang sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus, rangsangan, dan respon dan tanggapan. Nah, seperti apa? Nah, seperti guru memberikan sebuah stimulus berupa materi-materi pengajaran akan mendapatkan respon yang berupa perubahan tingkah laku dari yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, ini adalah yang biasa disebut teori belajar behavioristik gitu ya. Namun teori ini lebih mementingkan respon, input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon menghasilkan perubahan tingkah laku dari siswa yang tidak tahu menjadi lebih tahu. Jadi kalau secara ringkas behavioristik ini adanya stimulus rangsangan ya kepada dan respon tanggapannya, imbal baliknya seperti itu ya. Kemudian yang kedua itu adalah teori belajar kognitif. Nah, tentu sudah banyak ya contoh-contoh teori belajar kognitif. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu, bahkan sudah pernah melakukan tentang teori belajar kognitif ini. Dan teori belajar kognitif ini mudah dihafal dan mudah diterapkan ya. Kalau teori belajar kognitif ini tentu melibatkan proses berpikir secara kompleks dan mementingkan proses belajar ya. Kemudian selanjutnya adalah teori belajar konstruktivistik.
Teori ini pembelajarannya lebih menekankan pada proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan serta upaya dalam mengkonstruksi pengalaman, atau dengan kata lain teori ini memberikan keaktifan terhadap siswa untuk belajar menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan, teknologi guna mengembangkan dirinya sendiri ya, kreativitasnya itu seperti apa. Nah, itu karena anak itu akan menjadi lebih kreatif, imajinatif, serta dapat menciptakan lingkungan belajar kondusif ya. Itu tentang teori belajar konstruktivistik. Oke, selanjutnya teori belajar humanistik. Nah, teori humanistik ini biasanya teori belajar yang sifatnya abstrak ya. Ini kita sudah tahu bahwa human itu adalah manusia dan isme itu adalah paham ya. Jadi di sini mengungkapkan tentang sesuatu yang berhubungan dengan manusia. Adanya guru pasti adanya murid, adanya murid adanya guru, itu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini sudah masuk ke soal, kita akan membahas satu persatu ya. Coba kita baiklah, di sini simak ya soalnya. Suatu teori belajar dikembangkan untuk membangun pemahaman dan persepsi peserta didik. Nah, ini menunjukkan tujuan dari teori belajar titik-titik. Di sini sudah ada kata kunci ya, Bapak Ibu semuanya. Di sini sudah ada kata kunci yaitu tentang pemahaman. Kalau pemahaman larinya ke kognitif. Oke, selanjutnya. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar stimulus dan balasan dari siswa, respon yang dapat diamati. Semakin sering hubungan antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya. Teori belajar yang dimaksud adalah titik-titik. Behaviorisme. Nah, tadi kan sudah saya bilang bahwa teori behaviorisme itu pasti ada hubungan antara rangsangan dengan stimulus dan balasan. Pasti ada responnya, ada sebab dan ada akibat. Oke, selanjutnya. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan, mencoba-coba, mencari dan menemukan keteraturan, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaan itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar konstruktivisme. Nah, ini kan karena anak itu dibuat untuk menjadi kreatif, imajinatif, dan bisa menyusun sendiri secara kreatif ya. Konstruktivismenya seperti itu. Terus, menurut teori ini, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Teori belajar ini adalah humanistik karena sifatnya ini abstrak ya, Bapak Ibu guru. Teori kalau yang berupa abstrak itu atau berhubungan dengan manusia atau perilaku pasti larinya ke humanistik ya. Oke, selanjutnya. Sebagian siswa mengalami kesulitan menjawab soal tes pilihan ganda yang disusun oleh guru. Hal tersebut disebabkan materi dalam soal sebagian belum dipelajari oleh siswa. Karena materi tersebut seharusnya diberikan pada pertemuan berikutnya. Hal yang seharusnya dilakukan guru dalam menyusun soal tes pilihan ganda pada aspek materi yaitu titik-titik. Nah, soal harus sesuai dengan indikator. Ya, betul. Karena jika soal itu tidak sesuai dengan indikator, maka soal itu tidak relevan gitu ya. Nah, ini tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam RPP. Karena sebelum mengajar kita sudah mempunyai rencana pembelajaran yang disebut biasanya RPP. Oke. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu guru pasti semuanya harus hafal ya, karena kita selama ini kalau mau memberikan sebuah materi atau mengevaluasi pasti menggunakan Benjamin S. Bloom ya. Jadi Benjamin S. Bloom ini sudah terkenal, bahkan sudah pernah kita baca-baca, sudah pernah kita aplikasikan ya. Harus paham ini urutannya seperti apa ya. Benjamin S. Bloom mengembangkan ranah kognitif dengan urutan berikut. Ayo, silakan dijawab.
Nah, jawabannya adalah ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Nah, di sini Bapak Ibu guru bahwa taksonomi Bloom itu ada revisian. Yang lama itu taksonomi Bloom yang lama itu adalah C1 pengetahuan, C2 pemahaman, C3 itu aplikasi, C4 itu analisis, C5 itu sintesis, C6 itu evaluasi. Nah, revisinya adalah C1 itu menjadi mengingat, C2 itu menjadi memahami, C3 itu menjadi aplikasi, C4 itu menganalisis, C5 itu menjadi mengevaluasi, C6 itu menjadi mencipta ya. Oke, selanjutnya komponen RPP terdiri dari beberapa hal berikut ini kecuali. Nah, biasanya Bapak Ibu guru ketika mengerjakan soal itu terlalu terburu-buru, bahkan kadang kata-kata terkecuali yang bukan berikut itu biasanya diabaikan. Nah, di sini jangan sampai terabaikan ya Bapak Ibu guru, karena soalnya terlalu mudah jadi terlalu gampang begitu, terus soal-soal yang seperti itu sepelekan. Nah, terkadang banyak banget soal-soal yang seperti itu. Nah, jadi ini yang terkecuali ya Bapak Ibu guru. Jadi memilih yang bukan. Jadi yang bukannya adalah presensi peserta didik, karena di dalam komponen RPP itu ada identitas, standar kompetensi, kompetensi dasar, dan kegiatan pembelajaran. Kalau presensi peserta didik itu ada di luar komponen RPP ya. Oke, selanjutnya aspek yang berkaitan dengan perasaan, emosi, sikap, dan derajat penerimaan atau penolakan terhadap suatu objek peserta didik afektif. Karena kalau afektif itu adalah sebuah sikap, kalau kognitif itu larinya ke pengetahuan, kalau psikomotorik itu larinya ke keterampilan emotif, itu di luar aspek yang berkaitan dengan siswa ya. Oke, selanjutnya yang tidak termasuk 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru profesional adalah, nah ini Bu ya, yang tidak termasuk biasanya. Ini biasanya banyak yang terpancing ya, karena ini ada soal yang pengecoh untuk Bapak Ibu guru supaya konsentrasinya tetap stabil ya. Jadi yang tidak termasuk adalah kompetensi keahlian. Karena sebagai guru itu harus mempunyai 4 kompetensi. Apa saja kompetensinya? Ingat Bapak Ibu guru, ada pedagogik, ada kepribadian, ada sosial, ada profesional ya. Undang-Undang nomor 9 itu tahun 2003 apa sih isinya? Nah, isinya adalah wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negara sipil. Nah, kalau yang kedua itu tentang pembentukan kabupaten, terus yang ketiga itu adalah tentang sistem pendidikan nasional, dan yang keempat itu yang D itu adalah perhitungan anggaran negara, dan yang ke itu adalah undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, selanjutnya kriteria keberhasilan belajar siswa ditentukan dengan menggunakan kriteria ketuntasan minimal atau biasa yang disebut KKM ya. Bapak Ibu guru kalau mau menilai siswa itu tentu kita harus mempunyai nilai KKM. Kalau tidak ada nilai KKM berarti nilai-nilai itu tidak produktif atau tidak relevan ya, karena ketika kita menilai harus ada yang namanya nilai KKM, adalah kriteria ketuntasan minimal. Apa saja sih untuk menentukan KKM itu? Diperlukan faktor-faktornya, yaitu ada kompleksitas indikator, kemudian ada daya dukung dan indeks siswa. Nah, penjelasannya seperti ini. Kalau aspek kompleksitas itu semakin kompleks sukar, maka nilainya semakin rendah, dan semakin mudah KD, maka nilainya semakin tinggi. Kalau aspek sumber daya pendukung itu berupa sarana, semakin tinggi sumber daya pendukung, maka nilainya semakin tinggi. Kalau aspek intek itu semakin tinggi kemampuan awal siswa intek, maka nilainya semakin tinggi pula ya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu guru masih semangat ya. Nah, di sini ada soal tentang
penerapan sebuah pembelajaran ya. Pada saat penyusunan perencanaan pembelajaran pokok, materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut yaitu strategi pembelajaran deduktif. Mendasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya titik-titik. Ini adalah sebuah konsep ya Bapak Ibu, karena dia sudah ada pengelompokan, membedakan jenis-jenis unggas. Nah, ini sebuah konsep. Oke, selanjutnya, pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang pendidik terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. Tentu Bapak Ibu guru ya, harus sebelum kita menggunakan media pembelajaran itu harus mengetahui karakteristik dari media pembelajaran sesuai tidak dengan apa yang kita ajarkan. Jangan-jangan media kita itu tidak sesuai dengan materi yang akan kita ajarkan ya. Oke, selanjutnya seorang guru harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran utuh. Pernyataan berikut yang benar terkait dengan media pembelajaran adalah: media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan. Ya, itu jawabannya ya Bapak Ibu guru. Kemudian selanjutnya yaitu menyusun pernyataan, mengumpulkan data informasi dengan berbagai teknik, mengasosiasi atau menganalisis, mengolah data informasi dan menarik kesimpulan, serta mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Langkah yang dilakukan Pak Ali itu merupakan bagian dari model pembelajaran saintifik. Ya, oke. Selanjutnya, Bu Rumini melaksanakan pembelajaran yang mengakomodasi semua anggota kelompok, mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap skenario secara bebas, sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat. Nah, kegiatan yang dilakukan Bu Rumini tersebut merupakan implementasi model pembelajaran titik-titik, yaitu problem based learning. Oke, selamat berjuang. Berjuanglah semasa kamu ingin berkembang, karena dengan perjuangan maka hidupmu akan terasa aman dan nyaman. Teruslah maju, jangan menyerah, karena hal itu akan menjadikan kamu lemah. Kata kuncinya, bangkit dan maju, memperbaiki kapasitas diri. Oke, nantikan video selanjutnya ya.